Kembali. Silakan penuntut umum. Terima kasih Ketua Majelis. Pledoi terhadap keterangan ahli patologi, dokter forensik. 1. Penyebab kematian Mirna tidak dapat ditetapkan karena terhadap jenazahnya tidak dilakukan otopsi. Pledoi halaman 81 sampai 86. 2. Ditemukannya 0,2 mg per liter sianida di lambung Mirna adalah karena proses postmortem dan kontaminasi. Lagi pula jumlah tersebut sangatlah kecil dan jauh di bawah dosis mematikan. Paling rendah yaitu 150 sampai 250 mg per liter. Oleh karenanya keberadaan 0,2 mg per liter sianida di lambung ini tidak dapat disimpulkan sebagai penyebab kematian Mirna. Pledoi halaman 87 sampai 91. 3. Hasil pemeriksaan toksikologi pada pemeriksaan lambung Mirna yang diambil 70 menit setelah kematian adalah negatif, artinya memang tidak ada sianida di tubuh Mirna. Pledoi halaman 91 sampai 94. Ditemukannya 7.900 mg per liter sianida di dalam bekas kopi Mirna bukanlah penyebab kematian karena faktanya di dalam tubuh Mirna sianida adalah negatif. Pledoi halaman 94 sampai 96. 5. Setelah meminum fik katanya terlihat gejala-gejala susah bernafas. Gejala ini bisa disebabkan karena sianida, namun juga dapat disebabkan hal lain. Pledoi halaman 96 sampai 101. Keterangan ahli toksikologi, ahli-ahli mengenai racun. 1. Uji coba penentuan volume Vietnam Ice Coffee yang disedot Mirna yang menghasilkan 20 mg sekali sedot, dan dari 20 mili tersebut ada 298 mg per liter sianida masuk ke tubuh Mirna adalah tidak berdasar pada metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pledoi halaman 110 sampai 112. 2. Apabila benar Mirna menyedot 20 ml Vietnam Ice Coffee Watnon, lalu BB1 berisi 150 ml dan BB2 berisi 200 ml kopi, sehingga volume gelas kalau dijumlahkan totalnya menjadi 370 ml. Maka volume tersebut menjadi tidak masuk akal mengingat runner Cafe Olivier ketika menuangkan air kopi selalu mengosongkan 1 sampai 1, cm space kosong di bawah bibir gelas. Pledoi halaman 112 sampai 113. 3. Ahli toksikologi tidak mempunyai kewenangan menyatakan sebab kematian, hanya ahli patologi yang dapat menentukan penyebab kematian. Kontribusi toksikologi hanya memberi pendapat kepada ahli patologi terhadap hasil-hasil laboratorium. Pledoi halaman 114 sampai 117. 4. Pemeriksaan 10 cc cairan lambung Mirna yang diambil 70 menit setelah kematiannya sudah tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan laboratorium forensik dan hasilnya adalah sianida negatif. Pledoi halaman 117 sampai 119. 5. Metode penentuan 7.400 mg per liter dan 7.900 mg per liter sianida di dalam Vietnam Ice Coffee pada gelas dan botol adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pledoi halaman 119 sampai 125. Tanggapan penuntut umum terhadap keterangan ahli-ahli patologi, dokter forensik, dan toksikologi, ahli-ahli mengenai racun, bahwa argumentasi di atas, analisa penasihat hukum terhadap keterangan ahli-ahli patologi, dokter forensik, dan toksikologi, ahli-ahli mengenai racun telah kami bahas dan uraikan secara tegas serta jelas dalam surat tuntutan halaman 204 sampai dengan halaman 215, bahwa argumentasi penasihat hukum sebagaimana diuraikan dalam pledoi
halaman 81 sampai dengan halaman 125 di atas yang memaksakan teori dan analisanya untuk memberikan pemahaman jika ada sejumlah sianida sebanyak 298 mg per liter yang masuk ke tubuh Mirna, maka harus ditemukan juga kadar sebanyak atau setidaknya mendekati kadar sebanyak 298 mg per liter di tubuh korban Mirna. Ketika dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik ataupun oleh laboratorium forensik adalah argumentasi yang sangat tidak logis dan tidak saintifik. Argumentasi penasihat hukum tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta, baik fakta-fakta dalam kasus aku maupun fakta-fakta tentang sifat sianida dalam bentuk NaCN yang larut dalam Vietnam Ice Coffee dan masuk ke tubuh korban melalui oral atau diminum oleh korban Mirna yang mudah hilang atau terurai sehingga tidak akan terdeteksi dalam jumlah yang cukup signifikan dengan kadar sianida dalam minuman Vietnam Ice Coffee oleh laboratorium forensik Bareskrim Mabes Polri. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap organ tubuh korban Mirna setelah sekitar 3-5 hari sejak kematian korban Mirna, bahwa penasihat hukum berkali-kali menyatakan sangat mempercayai hasil pemeriksaan toksikologi laboratorium forensik Bareskrim Mabes Polri yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman tubuh nomor lab 086A/KTF/2016. Namun ada ketidakkonsistenan mengenai pernyataan yang dilontarkan oleh dengan argumentasi yang membabi buta, tidak berdasar dan menunjukkan sikap seolah-olah awam, yaitu dengan menyatakan bahwa ahli Dr. Nur Samran sebagai pihak yang membuat dan bertanggung jawab atas hasil PA Lab tersebut telah Sarma menjelaskan arti negatif pada hasil pemeriksaan 0,1 ml cairan lambung BB4 pH sama dengan 6, arsen negatif, sianida negatif, natrium negatif, pestisida atau obat-obatan negatif, lain-lain negatif. Maksudnya adalah volume 0,1 ml tidak mencukupi untuk dilakukan pemeriksaan. Maka ketika PH mempercayai hasil lab seharusnya mempercayai pula penjelasan Dr. Nur Samran sebagai penanggung jawab berita acara lab tersebut. Selain itu, tidak ada format baku dalam pembuatan hasil pemeriksaan laboratoris dan itu pun diakui oleh Prof. Beng Beng Ong, Michael Robinson dan Dr. Jaya. Jika format baku pembuatan hasil pemeriksaan laboratorium dalam hal ini sudah sesuai dengan metodologi keilmuan karena Puslapon sudah tersertifikasi serta secara internasional dengan 025. Pemahaman ini dapat disamakan dengan metode penafsiran teleologis, suatu penafsiran terhadap suatu rumus norma atau bagian dari rumusan norma dalam undang-undang berdasarkan maksud pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma tersebut. Dr. Andes Adami Kasawi SH dalam buku Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan Pemberatan dan Peringanan Kejahatan Aduan, Perbarangan dan Ajaran Kausalitas. Maka seharusnya penjelasan Dr. Nur Samran tentang maksud tulisan negatif pada hasil pemeriksaan BB4 dalam berita acara nomor 086A/KTF/2016 dipercayai dan dipahami oleh penasihat hukum dan bukan malah mengingkarinya. Alasan tentang keterangan ahli Muhammad Nuh, Christopher dan Rismond Sianipar dalam pledoi halaman 125 sampai 133. Tanggapan penuntut umum. Berdasarkan profil ahli AKBP Muhammad Nuh Al-Azhar, lahir ahli
sebagai saksi ahli di bidang digital forensik tidak hanya di bidang multimedia, tetapi di seluruh bidang digital forensik yang menyangkut mobile forensik, komputer forensik, audio forensik, video forensik, digital image forensik, network forensik, saksi ahli AKBP tidak dapat diragukan sudah digunakan di berbagai macam proses pembuktian kasus-kasus yang telah terjadi di Indonesia. Di lain pihak, saksi ahli IT bukan digital forensik Rismond Hasiolan Sianipar adalah lulusan sarjana teknik dan magister teknik, yang keduanya diambil di Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada serta magister engineering dan Doctor of Engineering Universitas Yamaguchi. Hanya pernah mengikuti pelatihan bukan sertifikasi forensik digital yang resmi dan diakui secara internasional. Bahkan tidak pernah memaparkan pengalaman praktek mengenai investigasi menggunakan teknik forensik digital, serta tidak pernah menjadi anggota atau member dari asosiasi atau organisasi yang berhubungan dengan forensik digital. Dari sini menunjukkan bahwa saksi ahli Rismond Hasiolan Sianipar tidaklah tepat untuk dipanggil sebagai saksi ahli digital forensik, melainkan saksi ahli IT saja. Software untuk analisa yang digunakan oleh saksi ahli AKBP Muhammad Nuh Al-Azhar adalah video fokus dari Silent Science, software yang secara khusus digunakan untuk melakukan video forensik, bukan freeware atau open source software yang dapat didapatkan secara gratis dan digunakan oleh instansi penegak hukum secara internasional. Sehingga teknik-teknik yang dilakukan saksi ahli AKBP Muhammad Nuh Al-Azhar juga telah didukung oleh peralatan yang mumpuni, yang mempunyai fitur-fitur untuk melakukan analisis video yang diterima secara internasional. Bahwa dalam BAP Muhammad Nuh Al-Azhar tanggal 28 Januari 2016, hasil analisis metadata file video CH17/15.11 sampai dengan 11.17 MP4 diperoleh fakta jika file video tersebut memiliki frame rate 25.000 fps dengan jumlah frame 98.750. Namun dalam analisa frame diterangkan jika dari file video tersebut ditemukan 2.707 frame, sehingga perbedaan jumlah frame adalah 96.043 frame, bukan 98.043 frame. Kami ulangi, 98.043 frame. Seperti pernyataan Rismond. Apabila dihitung secara ilmu aritmatika yang benar, apabila ada 96.043 frame yang hilang, maka ada sekitar durasi waktu kurang lebih 64 menit yang hilang dari total durasi video selama kurang lebih 65 menit. Jadi total video adalah hanya kurang lebih 1 menit. Pada saat pemutaran video dan analisa video di persidangan dapat dilihat dengan jelas oleh pihak JPU, hakim, dan penasihat hukum bahwa video berdurasi kurang lebih 65 menit sesuai dengan hasil metadata di atas. Tuduhan penasihat hukum berdasarkan fakta dengan BAP saja tanpa menimbang hasil di persidangan hanyalah tuduhan sepihak saja. Berdasarkan fakta di persidangan, file video berjalan normal dan tidak ada indikasi perubahan frame seperti yang dituduhkan oleh penasihat hukum. Di lain pihak, tuduhan penasihat hukum di pledoi juga menunjukkan kesalahan dugaan perhitungan frame yang dihilangkan sehingga menunjukkan kelemahan dari tuduhan pledoi penasihat hukum. Bahwa tuduhan tampering terhadap rekaman CCTV dari ahli IT Rismond Sianipar kepada ahli Muhammad Nuh Al-Azhar dan ahli Christopher Rianto yang katanya dilakukan
dengan tujuan untuk menciptakan ilusi pergerakan objek, tidak memiliki argumentasi ilmiah yang logis karena menggunakan software yang berbeda, analisa, pengamatan dan pembandingan. Jika dilakukan dengan menggunakan rekaman persidangan yang sumbernya tidak sah karena tidak menggunakan data primer, yakni flash disk 32 GB warna abu-abu sebagai barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana yang dianalisa oleh ahli digital forensik Muhammad Nuh Al-Azhar, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian argumentasi kami terhadap tuduhan tersebut. Dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pada saat ahli Rismond H. Sianipar memberikan keterangannya pada hari Kamis tanggal 15 September 2016, ahli IT Rismond H. Sianipar diberikan kesempatan untuk dapat salinan dari data primer yang ada di DVR, tetapi ditolak dengan berbagai alasan dan sudah diberikan solusi oleh hakim, namun tetapi menolak. Data yang dianalisa oleh ahli IT Rismond H. Sianipar yang berasal dari stasiun TV tidak diminta secara resmi seperti yang dikatakan oleh pihak penasihat hukum, dan terbukti dengan surat yang dikeluarkan dari stasiun TV yang bersangkutan bahwa tidak pernah ada izin tertulis bahwa data dari stasiun TV diberikan oleh ahli IT Rismond H. Sianipar, sehingga sangat perlu dipertanyakan keaslian dan legalitas data yang dianalisa oleh ahli tersebut. Berdasarkan hasil analisa dari ahli digital forensik AKBP Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, telah disimpulkan bahwa tidak ada tampering menggunakan teknik-teknik verifikasi seperti error level analysis, histogram analysis, dan metadata dari momen-momen yang diduga kuat oleh ahli IT Rismond H. Sianipar. Adanya tampering untuk menciptakan ilusi pergerakan objek. Ahli IT Rismond H. Sianipar juga tidak memberikan penjelasan metodologi teknik yang dilakukan untuk membuktikan tampering yang dia duga, serta tidak memaparkan mengenai metadata ataupun cara mengambil video dari YouTube maupun data dari stasiun TV yang diduga diambil secara tidak legal. Ahli IT Rismond H. Sianipar juga hanya memaparkan hasil analisa, menduga-duga tanpa adanya dasar teknik dan metodologi yang jelas, dan hanya menggunakan penilaian visual objektif menurut pandangan dia. Pereduksian 25 frame per detik menjadi 10 frame per detik juga tidak ditemukan sewaktu analisa video di momen-momen tersebut. Menggunakan software video forensik Video Focus Pro yang digunakan ahli digital forensik AKBP Muhammad Nuh Al-Azhar, maupun menggunakan software video forensik MP5 yang digunakan saksi ahli digital forensik Christopher Harimanrianto. Software yang digunakan oleh saksi ahli IT Rismond H. Sianipar untuk menganalisa adalah video cleaner yang bersifat open source dan dapat didapatkan secara gratis, freeware yang berbasiskan Avicii Script dan AVS Mode. Perangkat software untuk melakukan video post production, bukan untuk melakukan video forensik secara spesifik, serta hasil penggunaannya belum diakui secara internasional sebagai analisa yang dapat digunakan di pengadilan. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, dapat kami simpulkan sebagai berikut. Tidak ditemukan adanya modifikasi gambar dari jari tangan yang diperdebatkan kualitas kamera CCTV 9 menyebabkan blur yang disebabkan oleh bayangan, sehingga seakan-akan menunjukkan bagian tubuh tidak proporsional. Letak jari tangan dan back handle lurus perpendicular, di mana jari tangan berada di atas
back handle, menyebabkan ilusi seperti jari tangan panjang sekali, bahwa pembahasan tentang BAP Christopher tidak pernah diuji di persidangan oleh ahli IT Rismond Sianipar, karena pada persidangan tanggal 15 September 2016 ahli Rismond Sianipar hanya membahas BAP Muhammad Nuh Al-Azhar. Bahwa terhadap tuduhan penasihat hukum yang menyatakan bahwa menurut jaksa penuntut umum rekaman CCTV yang dibuat ahli Christopher telah digabung-gabungkan sehingga merupakan rekayasa, dapat kami jelaskan agar penasihat hukum kembali mengingat bahwa awal pernyataan tersebut dikarenakan adanya permintaan dari majelis hakim yang meminta agar rekaman CCTV yang menayangkan rangkaian CCTV perjalanan saksi Agus Triyono yang membawa Vietnam es kopi pesanan terdakwa dari Guridong yang berada di depan kasir sampai disajikan di atas meja 54. Dan pada saat itu kami mengatakan bahwa rekaman tersebut adalah rekaman yang dipotong-potong, yang maksudnya adalah rekaman tersebut merupakan gabungan dari beberapa rekaman CCTV yang terdapat di restoran Olivier, sehingga majelis hakim dan masyarakat luas dapat melihat secara komprehensif dan utuh perjalanan saksi Agus Triyono dari awal sampai akhir. Hal tersebut merupakan teknik yang dilakukan oleh ahli Christopher untuk mempermudah analisa ahli Christopher dalam hal mempresentasikan keahliannya, dan agar penasihat hukum tahu bahwa rekaman CCTV yang didapat oleh ahli Christopher adalah berasal dari barang bukti flash disk 32 GB yang di dalamnya terdapat serangkaian rekaman CCTV restoran Olivier tanggal 6 Januari 2016, di mana barang bukti tersebut sudah diverifikasi dan diautentifikasi dan dinyatakan tidak ada penyisipan ataupun pemotongan gambar sehingga sah dan mempunyai nilai pembuktian di persidangan. Penasihat hukum sangat keji dalam memelintir kata sehingga mengaburkan fakta yang sebenarnya untuk memperoleh opini publik, dan sekali lagi hal itu dilakukan untuk memenangkan persidangan dan bukan mencari kebenaran material sebagai tujuan dari hukum acara pidana, sehingga nampak sekali penasihat hukum terdakwa sudah tidak mampu lagi mematahkan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum.